Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihim aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa masalul ladzina kafaru kamassalil ladzi yadhniqu bima la yasma'u illa du'a wa ni'la summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Perumpamaan penyuruh orang-orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki gembalaannya, yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di Gema Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Menggali hikmah menebar berkah di bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya Bu ya. Iya. Terima kasih sudah berhadir di sini dan tentunya kita akan membahas tentang narkoba ya Bu ya. Boleh boleh kenalan dulu Bu? Ya mungkin perkenalkan, nama saya Ade Arianti Fahriani. Saya di BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai ketua tim dari pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat, Mas. Baik, terima kasih. Sebelum kita, ini ada beberapa pertanyaan nih. Cuman sebelumnya saya pengen tahu dulu, mungkin gambaran secara umum di BNNK itu kegiatannya seperti apa? Oke, baik. Mungkin bagi masyarakat ya, secara umum itu kalau dengar BNN itu identik dengan narkoba. Ya, memang pekerjaan kami itu biasanya memang dalam lingkup narkoba. Tapi kalau di masyarakat kadang-kadang diidentifikasikan pemberantasan ya tangkapan kayak itu. Tapi sebenarnya kami selain daripada fungsi dari pemberantasan sendiri, kami ada yang namanya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan juga rehabilitasi. Nah, jadi kalau misalnya ada BNN masuk ke Desa Buhanpian, jangan takutan. Karena kami bukan berarti seluruh kegiatan dari BNN itu bertangkapan, tapi ada juga pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan juga rehabilitasi. Baik, ini bisa juga rehabilitasi ya? Iya, itu yang biasanya kadang-kadang masih kurang tersosialisasikan ke masyarakat. Jadi kalau ada BNN, kalau aku sudah tercandu narkoba, aku harus gimana? Nah, itulah. Kadang mereka takut ya Bu ya? Iya, Padahal takut karena bisa tuh. ada ini tadi stigmanya, bukan stigma sih, identiknya BNN itu ketangkapan. Gitu. Iya. Ada cuman bertangkapan, tapi ada juga pemberdayaan masyarakat dan juga pencegahannya, Mas. Iya, jadi jangan takut ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu. Nah, yang baru-baru ini kan ada yang mengatakan bahwa di liquid itu ada narkoba, liquid mungkin untuk vape atau semacamnya lah. Berita terbaru kan ada liquid yang mengandung narkoba katanya. Nah, terus itu bagaimana pengguna liquid agar bisa lebih aware untuk menghindarinya dan apakah ada ciri khusus produk liquid yang mengandung narkoba? Nah, itu. Ya, jadi sekalian juga ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat ya. Sekarang itu jadi namanya bentuk-bentuk narkoba itu kan banyak. Apalagi dengan ditambahnya perkembangan zaman itu banyak sekali sekarang itu para bandar itu membuat berbagai bentuk narkoba. Salah satunya yang akhir-akhir ini viral tuh kan ada katanya liquid vape ya, yang itu sebenarnya isinya ada narkotika dan itu memang benar, itu sudah ada kasusnya di Jakarta. Jadi berdasarkan dari penelitian, kandungan yang terkandung dalam liquid vape tersebut ada mengandung yang namanya senyawa etomide. Nah, etomide itu berdasarkan dari Permenkes yang terbaru di tahun 2025 itu digolongkan dari golongan narkotika golongan 2. Jadi dia memang termasuk golongan narkotika. Jadi kalau ada misalnya masyarakat yang menggunakan itu dan kedapatan menggunakan itu, maka bisa saja langsung diproses hukum atau ada yang memperjualbelikan itu karena itu sudah termasuk golongan narkotika. Dan tadi pertanyaannya bagaimana sih kita membedakan liquid yang benar-benar legal sama dengan yang ada narkotikanya ya? Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau secara kasat mata ya, liquid itu kan tidak bisa kita langsung melihat oh ini bedanya narkotika dengan yang legal. Jadi yang bisa kita identifikasi itu berdasarkan dari efek yang ditimbulkan. Jadi Mas nge-vape nggak? Nggak. Ngerokok? Nggak. Pernah punya teman yang nge-vape? Pernah. Gimana tuh biasanya kalau orang yang nge-vape pakai liquid yang biasa?
Ya, isep udah. Udah gitu Nah, aja. gitu aja. Nah, itu kan kalau misalnya orang yang menggunakan vape yang legal itu mereka paling menghisap ada kabutnya Ya. gitu, ada bau-baunya gitu. Dan mereka tetap stay aja kan gitu. Nah, kalau yang mengandung narkotika, karena kan kita tahu bahwa narkotika itu dia itu ada dampaknya terhadap tubuh kita. Terutama kalau dampaknya kepada sistem syaraf. Jadi, yang bisa membedakan bahwa liquid itu ada narkotika atau tidaknya itu adalah efek dia ketika menghisap asap vape itu. Bagi orang yang ada kandungan narkotikanya, itu biasanya pasti ada perubahan dari yang dia rasakan. Minimal bisa merasa pusing, merasa flay, atau merasa habis itu ngantuk. Nah, jadi karena etomide ini kan dia senyawa golongan narkotika 2 itu dia itu termasuk sejenis anestesi. Anestesi itu kalau di dunia kedokteran itu biasanya disebut dengan obat bius. Tapi tapi ini masih dalam yang obat bius yang biasa yang masih anestesi ringan lah. Jadi efeknya itu kan depresan, jadi membuat slow. Nah, jadi ketika ada orang nge-vape tapi bawaannya nge-flay atau bawaannya itu pengen ngantuk dan sebagainya, bisa saja di dalam kandungan itu ada kandungan lain selain nikotin yang ada di vape. Oh, yang tadi ada dibilang tentang ngantuk ya, penggunaan narkoba. Ada juga teman-teman bilang katanya narkoba itu bisa buat kalau lagi nyetir perjalanan jauh, ini matanya jadi kuat. Ada juga yang mau kayak gitu. Ada juga yang mengatakan kalau mengkonsumsi narkoba itu tidurnya bisa nyenyak. Nah, sebenarnya bagaimana sih narkoba itu bekerja? Apakah memang benar narkoba bisa semacam itu? Kalau dilihat tadi kan, kok kayaknya agak ada yang mengolah melek, tapi ada juga mengolah buring, ada juga yang mengolah berhalusinasi. Nah, jadi memang sih, jadi kalau narkotika, golongan narkotika ataupun psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya atau yang kita singkat narkoba ya, itu dia itu kerjanya, sistem kerjanya itu adalah dalam tanda kutip membajak sistem syaraf otak kita. Dia itu ada 3 cara untuk membajak otak kita. Ada yang memberikan efek yang namanya stimulan. Stimulan apa itu? Stimulan itu yang kalau diibaratkan dalam bahasa bayinya ya. Bahasa bayinya itu ibaratnya kita tuh membuat kita tuh gaspol tanpa ngerem. Jadi dia itu memacu sistem syaraf kita, sistem jantung kita itu on. Jadi dia tuh euforia berlebihan. Jadi dia itu makanya salah satu contohnya itu yang biasanya stimulan itu adalah sabu-sabu. Dan ini biasanya yang dijadikan oleh sebagian orang atau sebagian artis sebagai doping, Mas. Jadi mungkin kalau artis karena dia sering syuting, stripping tiap hari, itu kan otomatisnya namanya kita manusia biasa ya, ada tingkat lelahnya. Nah, kalau pakai stimulan itu dia sebenarnya dia tidak bisa tidur. Dia on terus. Sama misalnya orang yang menggunakan misalnya jadi driver untuk jarak jauh. Nah, itu biasanya digunakan sebagai itu. Yang kedua, dia itu ada depresan. Depresan itu dia menekan sistem syaraf kita. Nah, itu yang bikin bawaan kita itu menjadi lebih slow, menekan pernafasan kita, detak jantung kita. Dan jadinya mungkin bagi sebagian orang mencarinya itu untuk pelarian sebagai rileks. Padahal kalau berlebihan, yang namanya jantung kita ini umurnya semakin rendah ini yang bisa mengakibatkan gagal jantung. Nah, dan ketiga itu dia bisa merusak persepsi. Nah, itu namanya efek halusinogen, halusinasi. Jadi biasanya itu ada beberapa jenis seperti ganja sintetis itu membuat orang yang menggunakannya itu menjadi berhalusinasi, salah persepsi. Berhalusinasinya apa yang dilihat di faktanya beda dengan apa yang dipersepsikannya. Nah, itu yang membuat orang itu kayak waham. Makanya semakin
kalau penyalahguna narkoba ini semakin parah, dia itu biasanya dengan gangguan kejiwaan juga dan mental. Itu yang biasanya diserang dia. Oh ya, jadi memang bisa ya cara bekerja narkoba untuk itu, cuman semuanya ada risikonya ya. Benar sekali. Dan salah satu risikonya mungkin ketika dilaporkan nih, apa akibatnya kira-kira? Apakah kalau melaporkan teman ke BNN, nih, apakah dia ditangkap atau bagaimana nih? Ini yang biasanya juga bikin masyarakat itu ketakutan ya, kalau misalnya apalagi penyalahguna ya. Kalau ada BNN, ada penyalahguna, oh berarti aku nih kena dipenjara atau ditangkap gitu. Sebenarnya kita di sini juga harusnya meluruskan bahwa kalau dari BNN sendiri ya, itu kalau sekarang itu kebijakannya itu kita itu keras terhadap bandar, tapi humanis terhadap penyalahguna. Humanis itu artinya memanusiakan ya. Jadi orang-orang penyalahguna itu dipandang sebagai orang yang sedang sakit. Jadi kalau misalnya kayak orang yang sakit, diabetes, sakit jantung, itu kan artinya orang yang lagi sakit dan perlu perawatan dan perlu penyembuhan. Nah, orang yang menyalahgunakan narkoba atau jadi pecandu narkoba itu mereka di dalam paradigma rehabilitasi itu mereka adalah orang-orang yang sedang kena brain disease. Jadi dia itu sebenarnya sedang sakit, sakitnya itu adalah sakit kecanduan itu. Dan memang harus kita sembuhkan, kita pulihkan. Jadi di sini kita harus membedakan ya, antara pecandu, antara korban penyalahguna maupun bandar. Nah ini karena tiga orang ini konsekuensi hukumnya beda. Nah kalau penyalahguna murni ya, atau korban penyalahguna, maka dia ketika dia ingin rehab dan datang ke BNN, maka dia tidak dikenakan proses hukum. Dia akan diasesmen oleh tim rehabilitasi kami, terus diukur nih tingkat keparahannya berapa. Kalau misalnya memang tidak terlalu parah, maka bisa rawat jalan. Nah, tapi kalau sudah parah sekali, biasanya tingkat kecanduannya atau kerusakan mental dan otaknya itu tinggi, maka biasanya kami rujuk ke kalau nggak di balai rehabilitasi yang ada di Tanah Merah, di Lido Bogor, atau ke Sambang Lihum, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum biasanya. Kalau yang HSS sih biasanya banyaknya rujukannya ke Sambang Lihum. Nah beda lagi dengan yang namanya bandar. Kalau bandar mah tidak ada kelonggaran. Bandar tetap harus diproses hukum, dan itu yang biasanya bisa dipenjara maupun dengan konsekuensi hukum. Tapi untuk penyalahguna dan korban penyalahguna yang murni ya, dia ketika ke BNN dan ingin rehab, maka dia tidak dikenakan proses hukum. Jadi bagi masyarakat yang sudah terlanjur nih penyalahguna narkoba, atau apalagi nih momen Ramadan ya, Allah anak tobat, ya sudah ditobat ke BNN, tobat nasuha ya dulu, tobat nasuha, habis itu kita upayakan untuk rehabilitasi untuk bisa mengurangi kecanduan ini dengan cara rehabilitasi datang ke BNN. Baik, jadi kalau ada keluarga ya yang mungkin benar. ini terkena narkoba, terus dia tingkah lakunya mungkin agak ada perubahan lah, jangan dibawa ke dukun. Iya bisa. Biasanya ada tuh yang gitu, wah dia ini kayak dia kan kayak frustasi gimana gitu, ngamuk-ngamuk, dibawa ke dukun. Padahal ketika balik lagi dia ngamuk lagi, ternyata dia pernah ngelakuin narkoba, dan itu bisa tuh dibawa ke BNN kan untuk mengatasinya. Siapa tahu kalau diperiksa ternyata memang ada, ya bisa diobatin. Tapi beda kalau dengan penyebar ya. Kalau penjual itu bandar itu memang ada atau kurir. Nah itu kan pelaku kejahatan ya. Pelaku kejahatan. Tetapi kalau memang pengguna juga atau pemakai, ketika dia memakai narkoba itu kehilangan kesadaran dan bisa itu mengakibatkan melakukan kriminal dia. Nah itu juga bahaya tuh. Bisa jadi tindakan kriminalnya itu bisa menjebloskan dia ke penjara ya Bu ya. Jadi misalnya nih ada dia orang penyalahguna, terus nggak punya duit buat beli sabun misalnya, dia mau dia timbul melakukan hal-hal kejahatan. Nah yang ditangkapnya itu bukan karena dia menyalahgunakannya, tapi tindak kejahatannya tadi. Nah biasanya itu ketika dia
menyalahgunakan dalam kondisi mabuk atau dalam keadaan terjepit dan Iya. perlu uang, disitulah biasanya melakukan tindakan-tindakan kriminal dan itu Benar. bisa dipenjara juga. Baik Bu, jika ada keluarga atau teman yang mungkin terkena nih, bagaimana cara melaporkannya ke BNN? Nah, ini yang biasanya harus kita sosialisasikan ya kepada masyarakat. Jadi yang namanya rehabilitasi itu ada 2 sumber ya. Yang pertama dia itu voluntary atau sukarela. Yang kedua karena adanya tangkapan gitu. Voluntary sama yang dari tangkapan. Yang pertama itu dari voluntary itu adalah sukarela. Nah, masyarakat atau yang ada penyalahguna maupun korban penyalahguna itu cukup datang ke BNN disertai dengan mungkin keluarganya untuk pendamping, lalu dia membawakan KTP, di situ bilang ke BNN saya mau rehab. Nanti ada petugas kami yang mengarahkan untuk rehabilitasi. Di sana nanti untuk yang pertemuan pertama biasanya itu ada asesmen dari tim kesehatan, dari konselor adiksinya. Jadi ini dulu kita profiling dulu, ini tahap penyalahgunaannya sudah berapa lama dan efek-efek apa aja yang sudah ada di efek-efek narkoba apa yang merugikan dirinya, itu nanti di asesmen. Nah, jadi dari asesmen itu kan sudah ada tingkat keparahannya tuh. Kalau masih tahap ringan dan juga sedang biasanya cukup rawat jalan. Jadi rawat jalan di BNN kami itu gratis. Tenang saja masyarakat, bahwa kalau yang ingin rehabilitasi rawat jalan di BNN kami itu gratis. Beda halnya kalau misalnya dia ini sudah keparah. Nah, parah itu kan biasanya kami rujuk di rawat inap. Kayak kita sakit juga kalau udah parah banget kan harus inap di opname ya di rumah sakit. Nah, biasanya kami serahkan pilihannya kepada keluarga. Mau di instansi atau di layanan rehabilitasi punyanya BNN itu gratis. Kayak di Lido Bogor atau yang terdekat ini di Samarinda, di Tanah Merah Samarinda. Nah, untuk kalau yang pelayanannya sih biasanya gratis. Cuman yang biasanya bayarnya itu adalah transport dari sini ke sana. Nah, itu ditanggung oleh keluarga. Kalau yang di BNN-nya gratis, tapi biasanya itu waiting list. Jadi memang ada ini kan keterbatasan juga. Jadi mungkin nggak langsung kayak kalau kita sakit tuh masuk langsung di opname kan nih. Kadang-kadang ada pasien kan yang masih di sana, terus kita waiting list gitu. Tapi biasanya kalau masyarakat HSS ini kebanyakan dirujuknya ke Rumah Sakit Sambang Lihum. Nah, kalau Rumah Sakit Sambang Lihum ini kan dia punyanya pemerintah provinsi dan dia ada PNPB-nya sendiri. Jadi memang berbayar berdasarkan dari peraturan daerah. Baik. Kalau itu kan dari sukarela, tapi ada lagi satu jalur lagi, jalur tangkapan. Tangkapan ini. Nah, jalur tangkapan ini yang biasanya harus kita waspadai. Jadi misal nih ada razia, misalnya razia kedapatan nih ada penyalahguna, misalnya ada pesta narkoba gitu di satu tempat. Nah, itu digerebek, dirazia, kan itu artinya ditangkap. Nah, tapi kadang-kadang ada yang, oh saya cuma penyalahguna. Nah, untuk bisa membuktikan dia hanyalah seorang penyalahguna dan tidak terlibat dalam jaringan bandar atau kurir, maka itu dilakukan proses yang namanya TAT atau Tim Asesmen Terpadu. Nah, di sana nanti di-asesmen oleh ada tim hukum sama tim medis. Jadi ini di asesmen dulu, dilihat ini bener nggak orang yang kita tangkap ini adalah murni penyalahguna atau pecandu. Kalau misalnya dia ada memang murni penyalahguna atau pecandu, biasanya ada rekom rehab. Habis itu kalau misalnya memang terbukti dia berdusta, misalnya ibaratnya dia ngakunya sebagai penyalahguna, tapi pas dites urin negatif, artinya kan dia bohong. Kalau penyalahguna kan pasti positif ya hasil tesnya. Nah, maka dia masih lanjut ke proses hukum gitu sih. Jadi bagi yang penyalahguna murni itu biasanya direhabilitasi. Baik. Untuk itu kan dari keluarga juga ya.
dari keluarga. Nah, terus kalaunya saya sebagai orang yang peduli dengan teman misalnya, ketika teman ini pengguna, terus dia udah dinasihatin tidak mau, agak sulit nah, karena saya juga bukan ahlinya nih, saya mengajak dia ke jalan kebaikan mungkin tidak bisa. Kemudian saya ingin melaporkan ke BNN untuk mengatasi memang bidangnya lah yang bisa. Apakah saya sebagai pelapor ini aman, dijamin keamanan atau bagaimana? Takutnya nanti keluarganya protes. Nah, takutnya keluarga atau siapa protes, atau mungkin dia, kenapa nih tiba-tiba aku dilaporin gitu. Siapa yang laporin, dia mencari siapa yang laporin. Nah, apakah itu aman? Ini yang biasanya juga jadi dilema di masyarakat ya. Sebagai sebenarnya nih kami biasanya tuh sosialisasi ke desa-desa pasti mendorong masyarakat untuk Bu, kita peduli kalau ada misalnya yang di sekitar Bapak atau Ibu ada terindikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, yuk laporkan ke kami. Tapi pasti aman nggak? Yang paling ditakutkannya itu kalau misalnya dia melaporkan salah satu indikasi peredaran gelap. Biasanya misalnya si A ditangkap, terus dia pas keluar lah, dia jadi keamanannya itu terancam. Nah, jadi sebenarnya kalau di Undang-Undang 35, di Undang-Undang Narkotika itu bagi masyarakat itu ada namanya pasal tentang peran serta masyarakat. Jadi kita itu sebenarnya untuk kerahasiaan kita, peran serta kita itu sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi memang ada perlindungan data dari masyarakat yang melaporkan. Jadi kami pun biasanya kalau ada laporan dari masyarakat misalnya di rumah A, si A ini ada bandar, biasanya petugas kami itu tidak langsung tangkap gitu enggak, tapi kami profiling terlebih dahulu, kami melakukan penyelidikan, bener nggak di sini nih memang ada bandar. Nah, dan ketika menggerebek pada saat penggerebekan kami tidak melibatkan yang pelapor tadi untuk di saat itu. Jadi aman lah, ibaratnya mukanya tidak terekspos lah pada saat penggerebekan maupun nanti jadi saksi di persidangan. Jadi yang jadi saksi di persidangan adalah anggota kami. Jadi tenang bagi masyarakat untuk jika ingin melaporkan adanya peredaran gelap narkoba bisa ke kami lewat direct message ya. Asal jangan di komentar terbuka ya. Ada kami, nah itu kan kami tidak bisa melindungi lagi. Jadi publik tadi. Ke publik kan sudah kadang-kadang ada juga tuh misalnya kami ada komenan-komenan baik itu di YouTube, di IG dan sebagainya tuh di rumah sini, di daerah sini ada orang yang ini. Nah, itu kan kami di luar dari kami ya. Harus bijak juga ya dalam melaporkannya dengan cara-caranya yang baik juga. Ya, yang ibaratnya jagalah kerahasiaan orang-orangnya juga gitu. Dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Iya, benar sekali. Kan takutnya kadang-kadang fitnah. Jadi kadang-kadang masyarakat itu kan ada juga, wah kami udah melapor nih, kok nggak ada tindak lanjut. Nah, jadi untuk menindaklanjuti permasalahan narkoba ini kan tidak ujuk-ujuk langsung misalnya, BNN di tetanggaku nih ada bandar, tolong ke sini, kan nggak bisa semerta-merta kayak gitu. Udah tahu deh bandarnya. Iya, bisa saja kan ada juga orang misalnya yang benci dengan si A, jadi difitnahnya di sini jadi bandar narkoba, nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk masalah kejahatan narkotika ini dia tuh harus ada barang bukti. Jadi meskipun 99% masyarakat itu percaya bahwa si A ini adalah bandar, tapi tidak ditemukan adanya barang bukti atau hal-hal lainnya yang mengarah pada peredaran gelap narkoba, kan nggak bisa. Meskipun 99% masyarakat ini, tapi kami nggak bisa proses hukum tidak bisa di situ. Makanya memang agak rumit. Nah, jadi mohon maaf kalau ada masyarakat yang merasa kecewa gitu. Laporannya kok merasa tidak ditindak, padahal kami sudah melapor lawas gitu. Nah, karena proses untuk bisa membuktikannya itu kan tidak ujuk-ujuk. Kami perlu waktu dan ada SOP-nya juga. Karena masalah hukum ini kan berat ya. Bisa
peradilan juga kami yang kalau salah tangkap gitu, Iya. malah berbalik ke kami. Dan penyelidikan pun juga tidak diterang-terangan ya, Nah, kadang itu. tidak dilihat oleh masyarakat gitu. Makanya itu. Jadi tapi kalau kerahasiaan, insya Allah kalau dengan cara-cara yang memang masyarakat berikan kepada kami informasinya secara private ya, insya Allah akan kami simpan lah. Baik. rahasia. Ini mengenai sosial media ya. Mm-mm. Apakah ada dampak ke sosial media baik itu dalam pencegahannya ataupun juga malah digunakannya untuk penyebaran narkoba? Iya. Apalagi yang sekarang ini kan zamannya udah zaman AI ya, zaman medsos tuh udah kayak medsos tuh jadi makanan sehari-hari ya. Betul. Jadi memang yang namanya bandar atau pelaku kejahatan narkoba itu dia ikut juga berinovasi. Jadi untuk medsos ini sih ada plus minusnya. Plusnya mungkin kita bisa lebih menyebarkan informasi ini jadi lininya yang lebih luas ke masyarakat. Baik. Tapi ada yang negatif juga, jadi bisa dijadikan black market ya, atau kalau pernah ada istilah-istilah dark web gitu, pertukaran yang ibaratnya susah untuk dilacak, jadi cybercrime. Nah, jadi memang ada orang-orang yang atau sindikat-sindikat yang menggunakan media sosial atau jaringan internet untuk penjualan narkoba. Jadi mungkin secara terang-terangan kita kalau nyari di Shopee atau di yang mana-mana, misalnya kita ketik gitu, sabu pasti nggak ada, ganja nggak ada. Cuman mereka itu kadang-kadang menggunakan kode-kode tertentu atau tanda-tanda atau simbol-simbol tertentu yang hanya bisa dipahami oleh komunitas-komunitas mereka. Baik. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya media sosial atau perkembangan teknologi itu juga dimanfaatkan oleh para bandar-bandar untuk perjualbelikan narkoba. Baik. Terus narkoba ini kan sebenarnya sangat merusak nih. Tapi masih saja beredar dan masih saja digunakan oleh orang. Mungkin bagaimana tips nih agar membentengi diri kita agar tidak terpengaruh pada narkoba itu? Oke. Jadi mungkin ada dilema ya. BNN sampai ke sini itu udah banyak sih yang kami lakukan ya. Mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi. Kok mulai dari zaman dulu gitu sampai sekarang narkoba masih ada. Dan bahkan sekarang itu kan dari data penelitiannya itu semakin meningkat penyalahgunaannya, prevalensi penyalahgunaannya. Itu kenapa? Padahal sudah nyata-nyata kerusakan. Jadi kalau kita lihat narkoba ini dari berbagai aspek, yang pertama aspek bisnis ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa peredaran gelap narkoba ini merupakan bisnis ilegal yang menguntungkan beberapa pihak. Dia itu keuntungannya itu besar gitu. Nah, dan itu yang namanya juga dari sisi ekonomi ya. Dari sisi penyalahguna, yang namanya efek narkoba ini kan menghasilkan efek kecanduan. Yang namanya orang kecanduan ini kan sudah ibaratnya itu tanpa itu maka dia tuh serasa ada yang kurang. Jadi kalau orang tuh sudah tahap kecanduan maka membuat seakan-akan narkoba itu merupakan kebutuhan pokok dia. Mungkin salah satunya adalah orang yang rokok itu. Orang rokok itu kan salah satu bahan adiktif ya. Dia kadang-kadang ada orang yang perokok berat itu bahkan dia lebih rela nggak makan daripada nggak rokok sehari gitu. Nah, itu. Jadi udah kayak kecanduan. Nah, di situ kan ada yang namanya ada penawaran sama adanya juga yang permintaan jadi hukum ekonomi, maka di situ pasti jalan. Selama ada yang ingin membeli narkoba, maka disitulah pasti ada kesempatan bagi bandar untuk menjual. Jadi itu susah sekali karena selama masih ada orang yang menjual sama dengan masih ada orang yang menyalahgunakan, maka selama itu pasar narkoba masih akan terus berputar. Baik. Jadi
bagaimana sih caranya kita membentengi diri? Yang pertama untuk bisa mengurangi itu sih, pertama yang paling bisa kita lakukan adalah bagi yang menyalahgunakan narkoba, maka dia harus direhabilitasi. Rehabilitasi untuk mengurangi atau memulihkan dirinya dari ketergantungan narkoba. Diharapkan dengan dia pulih, maka setidaknya pelanggan-pelanggan narkoba ini semakin berkurang dan pasar narkoba akan semakin menurun. Baik. Yang kedua, bagi yang belum pernah nih menyalahgunakan narkoba gitu, janganlah menggunakan narkoba atau jangan coba-coba narkoba. Kadang-kadang sih kalau remaja-remaja sekarang itu, anak-anak muda itu karena ini sih penasaran. Apalagi sekarang tuh kadang-kadang ada viral macam-macam, tuh pasti gimana sih rasanya gitu. Apalagi katanya generasi Z, Gen Z atau Gen Alpha itu tipe-tipe orang yang penasarannya tinggi gitu. Kalau generasi milenial kadang-kadang karena sakit hati itu. Iya, sakit hati. Atau udah ketuaan gitu. Dia udah ini. Kalau milenial sekarang tuh kan lebih fokusnya ke begawi. Begawi ya. Karena sakit hati apa? Karena kurang duit ataupun putus cinta, kadang lalu larilah ke narkoba. Padahal daripada mengkonsumsi narkoba, lebih baik makan takjil gitu. Benar sekali. Baik, luar biasa sekali hari ini pelajaran yang kita dapat, namun kita terbatas oleh waktu. Sebelum saya mengakhiri Gemar Ramadan pada episode kali ini, izin saya ingin mengutip sebuah kata-kata, narkoba bukan solusi, melainkan jalan menuju kehancuran. Sekali terjerumus, masa depan, kesehatan, dan keluarga bisa menjadi taruhannya. Karena itu, katakan tegas tidak pada narkoba. Lindungi diri, jaga generasi, dan pilih hidup sehat serta bermakna. Bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Saya Suziansa sebagai pembawa acara pada hari ini dan juga Ibu Ade dari BNNK Kabupaten Hulu Sungai Selatan memohon maaf dan terima kasih. Selamat menjelang berbuka puasa, sampai jumpa kembali di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.